kita. Maret katakan, be good to me. Bless Maret. Amin. Kuasa dan Raja Mulia. Kemana Rauna? Menaklukkan Di mana? Di mana? Di mana? di bawah kaki. Pakai kuasa dan Raja Mulia. Katakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman, hanyalah kesungguhan. Kau yang beri kemenangan, dengan solat melayangkan. Terpujilah Engkau Raja segalanya. Saya mau dengar suara bapak-bapak. Kuasa Raja Mulia. Saya mau dengar suara ibu-ibu. Lakukan musuh Di mana? Di mana? di bawah kaki. Sama-sama. Pakai kuasa Katakan. Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, Sekali lagi, bila Allah. bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau merisau hidupku. Berdiri dengan iman, hanyalah kesungguhan. Kau yang beri kemenangan, dengan solat melayangkan. Katakan. Come on. Jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya, saudara. Sembuh, pulih. Luar biasa Tuhan. Katakan, sungguh besar Besar Tuhanku, apa? Engkau merisau hidupku. Dengan iman, iman dalam kesungguhan. Kau yang beri kemenangan, dengan solat melayangkan. Terpujilah Engkau Raja segalanya. Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisau hidupku. Berdiri dengan iman, hanyalah kesungguhan. Kemana Rauna katakan. Serukan terpujilah. 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 Kau Raja. Terpujilah. Kau Raja. Segala raja. Bergeraklah di tengah-tengah kami, Tuhan. Hendaklah Kau kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kalau kami memiliki kuasa-Mu, Tuhan, kami akan punya mata untuk melihat hari depan. Sekalipun situasi gelap, Tuhan, kami tetap bisa melihat anugerah-Mu, kuasa-Mu, Tuhan. Yes, Tuhan. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Serahkan bulan yang baru ini ke dalam tangan Tuhan. Kita bisa nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita punya Tuhan
Tuhan yang tahu segalanya apa yang akan terjadi. Kami angkat tangan kami, hati kami, pujian penyembahan kami Tuhan. Bicaralah, peluk setiap kami Tuhan. Tak kutakkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Ini pengakuan iman. Oh tiada ku gelisah akan rasa mencegah. Aku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang. Kami mengikuti, katakan, tanganku hanya pegang. Tak kutakkan hari esok. Amin, amin. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah, katakan imanmu, akan rasa mencegah. Ku berjalan beserta Yesus. Dia sedang memeluk kami semua. Engkau memeluk kami. Ikutan banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang. Tangan Tuhan, tanganku hanya pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang. Tapi katakan ini. Siapa yang pegang tangan kita? Ku hanya pegang. Katakan jemaat, banyak hal aku pahami dalam masa menjelang. Tapi jamah setiap kami
Engkau ada di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Roh Kudus yang berkarya lebih daripada ekspektasi kami hari ini. Karena Engkau selalu bekerja melebihi apa yang kami harapkan, apa yang kami pikirkan. Bahkan ketika kebenaran firman-Mu diberitakan hari ini, kami percaya bahwa rencana-Mu hebat, sempurna Tuhan. Itulah sebabnya pakai mulut bibir hamba-Mu, kuasa urapan-Mu mengalir Tuhan atas setiap kami saat ini. Dan Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu kekasih Tuhan. Shalom. Shalom. Setiap kali saya berada di GBA Rauna ini, roh itu menyala-nyala. Spiritnya di sini sesuatu yang membuat kita bergairah. Spiritnya itu membuat sesuatu yang semangat gitu loh saudara kekasih Tuhan. Dan saya melihat memang pekerjaan Tuhan dahsyat tempat ini. Berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih hambanya Ibu Sari, Pak Immanuel. Beliau ada di mana? Jakarta. Shalom Pak Immanuel, Tuhan memberkati. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu apapun yang kita minta jangan sampai kita bimbang, jangan sampai kita ragu. Sehingga ketika ada Tuhan melihat ada keraguan dan kebimbangan ini, maka jangan mengira bahwa kita akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kemudian saudara, tiba-tiba masuk ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hatinya. Ini dia saudara. Orang yang mendua hatinya. Saya hari ini merenungkan firman Tuhan dengan mengenai orang yang mendua hati. Inggrisnya itu double minded. Orang yang hidupnya mulai bercabang. Dipsukos. Orang yang hidupnya di dalam keraguan, orang yang hidupnya di dalam ketidakpastian. Tetapi ada satu saya melihat mungkin lebih cocok di double minded ini. Divided in interest. Hidupnya terbagi. Hidupnya terbagi. Tadi malam saya baca kisah Salomo di 1 Raja-Raja pasal 11 itu ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan, nanti ayat yang saya sebutkan langsung ini aja. Karena saya masih ortodoks, saya nggak pakai PowerPoint saudara. Mungkin next time kalau saya bertobat lain kali saya pakai itu kekasih Tuhan ya. Ketika Salomo sudah tua firman Tuhan katakan. Istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga saudara ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya. Satu Raja-Raja 11 ayat yang keempat. Dia tidak berpatah hati kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Dibandingkan dengan Daud. Saudara, hati yang terbagi. Double minded ini. Pikiran yang bercabang. Ketika kita memiliki hidup seperti ini saudara. Kita berada di dalam posisi hidup yang paling berbahaya di dalam hidupmu. Ketika kita berada di dalam situasi ini. Kita berada dalam kehidupan yang sangat riskan. Kenapa saudara kasih dalam Tuhan? Imanmu berada dalam situasi yang lemah. Istri-istri Salomo ini. Mereka melihat Salomo waktu masih muda dan sebagainya masih kuat, powernya masih kuat. Mungkin juga urapannya masih kuat, hikmatnya masih kuat. Awalnya memang dia sudah salah ketika mengizinkan istri-istrinya karena
Salomo istrinya lumayan banyak saudara. 300. Dan sampai hari ini belum ada yang pecahkan rekornya beliau. Memang orang yang berhikmat, orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Tetapi ketika dia mengizinkan istri-istrinya ini juga, setiap istrinya ini membawa Allah-Allahnya, ilah-ilahnya. Awalnya mungkin masing-masing oke, it's okay, gak apa-apa. Tetapi ketika Salomo sudah mulai tua, istri-istrinya ini mencondongkan hatinya. Hidupnya sudah mulai terbagi. Mulai melihat ilah-ilah lain. Hidupnya sudah mulai terbagi, yang awalnya terpaut dengan Tuhan Allahnya. Mulai terbagi saudara. Ada kisah yang menarik juga kalau kita baca di dalam Matius 14 ayat 29. Bagaimana ketika tengah malam murid-murid mereka menyeberang di Danau Galilea itu. Dan ketika itu Yesus sedang berdoa memang. Dan kemudian tiba-tiba di tengah gelombang, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah situasi yang tidak sangat mengenakan saat itu. Datanglah Yesus saudara. Awalnya pun mereka pikir bahwa ini hantu. Cuma dua kemungkinan, kalau bukan Tuhan, hantu. Iya. Kalau bukan Tuhan, hantu. Tetapi Petrus, Tuhan kalau engkau memang bukan hantu, engkau Tuhan, suruh aku datang padamu. Yesus, ayo datanglah, datanglah. Dan kemudian kita melihat mujizat bagaimana Petrus berjalan di atas gelombang laut itu. Sebenarnya Petrus bukan berjalan di atas gelombang laut. Bukan. Sebenarnya Petrus itu berjalan di atas firman. Datanglah. Secara physically dia berjalan di atas gelombang laut itu. Tetapi secara iman di alam roh dia berjalan di dalam firman yang Yesus katakan datanglah. Dan Petrus melangkah di atas firman itu, datanglah. Dia datang. Dia melangkah dengan mantap. Tetapi kemudian ketika kita baca ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin saudara. Tadi malam saya baca versi yang lain. Dia so bodily eye. Maksudnya dia melihat, bukan hanya merasakan, dia melihat dengan mata tubuhnya itu. Itu topan itu. Dia melihat angin keras itu, dia merasakan, dia bukannya merasa, dia melihat memang itu topan. Saudara kalau pernah saudara ada di tengah laut. Di tengah-tengah situasi kami pernah naik kapal saudara. Apa namanya itu Bone Tambung. Bone Tambung itu kalau saudara Samalona itu habis Samalona itu ada Pulau Barang Lompo, ada Barang Cadi. Nah dekat situ ada namanya Bone Tambung. Tidak terlalu terkenal ini. Saat kami pulang kayaknya itu dari retreat itu di pulau. Gelombang yang sangat besar. Dan ini malam saudara, artinya kami masih bisa melihat itu kalau naik itu gelombang. Saudara percaya itu tidak percaya kan kelihatan gunung itu. Itu kita kayak tingginya kayak sederajat dengan gunung. Seakan-akan kayak tinggi sekali saudara. Itu gelombang di laut gak main-main loh saudara. Itu Petrus berjalan di atas gelombang laut itu gak main-main. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika akhirnya tiupan angin itu, gelombang laut itu. Fokusnya sudah mulai terbagi. Yang awalnya dia berjalan di dalam firman. Double minded. Hatinya mulai terbagi. Dia tidak terlalu fokus. Dia mulai fokus pada hal yang lain. Dan firman Tuhan katakan, mulailah dia tenggelam. Saya percaya kekasih Tuhan.
Selama hidup kita berjalan dalam firman, selalu ada mujizat. Yang percaya katakan amin. Selalu ada mujizat. Karena firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Setiap kali kita melangkah dengan iman, setiap kali itu kita akan mengalami mujizat. Semalam kami bertemu dengan ada seorang hamba Tuhan dan jemaat suami istri saudara, tapi sudah berapa tahun mereka usaha di Manado, mereka pindah di Manado. Mereka berikan kesaksian, dulu awalnya mereka punya 1 kapal, sekarang sudah 5 kapal. 5 kapal dan kemudian mereka buat rumah masing-masing untuk anaknya. 5 saudara. Sekarang dia cerita lagi, sekarang kami lagi bangun ruko. 5 ruko untuk apa Pak? Untuk ya anaknya nanti ini kalau satu-satu, kalau nanti mereka usaha ya ada tempat tinggal, ada juga tempat usaha. Saya mangkut-mangkut saudara. Dan kemudian dia berkata, teman-teman kami keluarga nggak ada yang percaya kami bisa lakukan ini. Saya bilang Pak, kalau saya percaya, karena saya tahu dari Bapak dulu sama-sama kita di Makassar, kami tahu apa yang sudah Bapak lakukan dan sebagainya. Bagaimana Bapak berjalan di dalam firman, bagaimana Bapak menabur, bagaimana Bapak terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saya nggak heran Pak, orang lain bisa heran. Selama Bapak berjalan di atas firman, ini akan semakin bertambah lagi. Maksudnya saudara, dia cepat sekali menanjak dibanding orang-orang yang awalnya yang mendahului dia, keluarganya yang awalnya sudah punya kapal saudara. Tetapi dia melebihi itu. Dan keluarganya tidak percaya kenapa seperti itu. Ketika firman Tuhan kita berjalan di atas firman, percayalah mujizat Tuhan terjadi. Tetapi ketika kita sudah mulai merasa feeling, pernah itu Bapak Gembala, Pendeta Manuel biasa kirimkan saya itu renungan-renungannya. Kalau nggak salah dia kasih waktu itu, saya nggak tahu tanggal berapa, Ibrani 10 ayat 38 itu. Orangku yang benar hidup oleh iman. Kemudian dia ada sambung situ bahwa orang yang benar itu memang hidup oleh iman, bukan mood, ada 3 itu, mood, feeling, and logika. Saya baca, bukan mood. Oh ini firman bagus ini. Kemudian dia ada tambahkan situ, beliau tambahkan. Perasaan itu, orang yang hidup dalam perasaan itu akan menjadi hamba yang baik, tetapi tuan yang buruk. Cuma beliau yang bisa menjelaskan ini. Yang di bawah ini. Hamba yang baik. Perasaan itu hamba yang baik. Dan menjadi tuan yang buruk untuk hidup ini. Kalau ada beliau saya suruh jelaskan ini kalimat yang bagus kekasih Tuhan. Tetapi intinya orang yang benar itu hidup oleh iman. Ketika kita sudah mulai melibatkan feeling kita, mood kita yang memang selalu berubah-ubah. Feeling kita yang memang tergantung situasi dan keadaan. Wanita saja saudara, feelingnya itu bisa beda. Saya kadang-kadang gak mengerti dan sampai hari ini. Kalau saya jalan kadang-kadang sama istri saya, kadang-kadang tiba-tiba dia bisa, ada apakah? Kayak dapat apa? Iya, gitu rendamnya. Rendam. Saya kadang-kadang kalau baik tiba-tiba bisa jadi berubah. Memang bangun rumah tangga itu rumit, saudara. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana itu rumah makan. Ya. Kalau kita terus pakai feeling, wah nggak aman itu rumah tangga kekasih Tuhan. Memang harus kita melangkah dengan iman. Hari ini kelihatan suamimu baik dan sebagainya. Itu kalau memang itu feeling, perasaan hidup dan perasaan menjadi baper, situasi di kantor enggak enak, pulang istri sudah sambut dengan begitu baik, Pak, gimana Pak? Apanya yang baik? Gimana istri enggak sakit jantung? Suami enggak sakit jantung. Loh, orang istri enggak tahu apa-apa keadaan situasi, apanya yang baik. Tapi kadang-kadang juga terbalik. Ketika suami datang, Papa dari mana?
Dengan siapa? Makanya kadang-kadang enggak, itu sekarang kafe, warung kopi rame itu. Gimana kafe enggak rame saudara? Orang masuk, Pak mau minum apa? Silakan mau makan apa? Kalau di rumah. Dan di mana? Ketemu siapa tadi? Tapi sampai hari ini rame. Maaf ya saudara. Yang suami-suami senyum-senyum. Makanya istri-istri, kalau nggak mau kasih rame itu kafe, penyambutan mantap. Ketika suami datang, Pak, Bapak mau makan dulu? Mau minum dulu? Atau saya dulu? Maaf saudara kekasih Tuhan. Kadang-kadang kita sudah masuk area suami istri. Nggak apa-apa. Kehidupan itu saudara memang harus melangkah dengan iman. Karena kalau tidak, kita akan berada masuk dalam situasi double minded ini. Dan konsekuensinya itu nggak enak saudara. Firman Tuhan katakan tadi, kalau kita double minded, mulai hati mendua, pertama hidup kita tidak tenang. Pertama kita nggak menerima sesuatu dari Tuhan. Apa yang kita mau minta, bakal tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Karena Tuhan tahu hatimu, engkau tidak sepenuh hati. Hatimu terbagi dengan sesuatu yang lain. Walaupun engkau kelihatannya berdoa, Tuhan saya minta sesuatu. Tetapi ketika Tuhan melihat hatimu, hatimu sebenarnya terbagi dengan sesuatu. Artinya maksudnya, imanmu itu tidak sepenuhnya kepada Tuhan. Sementara engkau berdoa, sebenarnya Tuhan tahu engkau masih berharap kepada manusia. Kadang-kadang saya jujur saudara, saya kadang-kadang seperti itu juga. Kelihatannya berdoa, mengandalkan Tuhan, tapi satu sisi kadang-kadang masih berharap juga dengan manusia. Firman ini juga buat saya saudara. Engkau tidak akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Yang kedua, hidupmu tidak tenang. Kalau kita double minded ini, hati kita sudah mulai terbagi. Hidup kita tidak akan tenang. Hidup kita gelisah. Unstable saudara. Tidak stabil. Tidak stabil di dalam kehidupan kita. Hidup kita mulai goyang. Minggu kemarin ada pendeta sempat jatuh ketika melayani. Ya gimana gak jatuh saudara. Satu sisi memang imannya kuat. Tapi sebenarnya waktu itu dia berada dalam keadaan sakit. Dalam keadaan yang memang tubuhnya keadaan lemah. Enggak apa-apa saudara iman kita kuat. Tetapi iman juga itu harus disertai dengan perbuatan. Dia berada dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah. Dan kemudian memaksakan pelayanan, akhirnya tumbang. Tidak stabil. Segala sesuatu ada waktunya. Hidup ini harus konstan. Roh, jiwa, tubuh. Kalau kita sudah mulai mengutamakan yang lain, saudara, kita bisa olahraga. Kami biasa hari Minggu sore, biasanya kami sekarang mulai belajar main bulu tangkis. Bawa anak-anak muda, yang penting tepok-tepok aja. Dekat gereja ada, di Borong itu ada bulu tangkis itu sewa 2 jam. Tepok-tepok aja, yang penting ada olahraganya. Ini sudah mulai naik lagi ini masalahnya ini saudara. Punya iman besar juga tapi kalau dengan begini bahaya kekasih Tuhan. Saya nggak mau jatuh di mimbar Tuhan, saya nggak mau Tuhan. Harus stabil. Bagaimana kita menjaga hidup kita. Bagaimana kita menjaga iman kita. Bagaimana kita menjaga hati kita. Petrus awalnya dia berjalan dalam mujizat. Tetapi ketika hatinya terbagi, hidupnya mulai tenggelam. Kalau kita tidak hati-hati saudara, ketika hidup kita mulai terbagi dengan hal-hal yang lain dengan dunia ini, engkau akan melihat bahwa hidupmu akan tenggelam.
Kecuali ketika engkau cepat berteriak minta tolong kepada Tuhan, Tuhan akan angkat kembali. Tuhan akan pulihkan kita kembali. Kemarin ketemu teman, dia berikan kesaksian bagaimana dia bangkrut. Tetapi kemudian dengan caranya Tuhan, dia juga nggak mikir, saudara. Tiba-tiba ada orang yang menawarkan membeli sesuatu dari dia, tetapi bayar dulu dengan sekian puluh juta dan sebagainya. Padahal dia sudah nggak punya uang waktu itu kekasih Tuhan. Tuhan kemudian kirimkan orang yang seperti ini dengan uang yang diberikan itu. Mulailah saudara dia kemudian dia nggak bisa pinjam bank juga karena dia sudah blacklist. Ada bank yang akhirnya dia nggak bisa bayar. Dia mau pinjam bank lain dia blacklist nggak bisa pinjam. Dan Tuhan kirimkan orang yang seperti ini. Bantu dia untuk angkat kembali. Bantu dia untuk kembali dengan usahanya. Dan puji Tuhan hari ini dia kembali mulai sukses saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita tidak berada di dalam posisi yang labil ini saudara. Posisi yang bahaya ketika hidup kita sudah mulai terbagi. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan begini. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mendekatlah kepada Allah. Bagaimana supaya kita tidak berada dalam situasi double minded ini? Mendekatlah kepada Allah. Saya baca saudara, rupanya mendekat kepada Allah ini bukan to bring near. Maksudnya kita dekat sama Tuhan. Tetapi juga to join. Jadi ketika kita mendekat dengan Tuhan, kita juga bersama-sama dengan Tuhan. Kita bukan pasif dekat, yang penting kita dekat dengan Tuhan. Sama seperti Maria, dia dekat dengan Tuhan, tetapi dia aktif. Dia bergabung dengan Tuhan. Dia join dengan Tuhan. Dengan firman-Nya Tuhan itu. Dia menikmati itu. Sementara orang lain gelisah dengan Marta, gelisah dengan ininya saudara. Dia bisa begitu tenang di dekat kaki Tuhan. Dia join dengan Tuhan. Dia join dengan firman-Nya Tuhan. Yang walaupun Marta datang dan berkata, Tuhan saya sudah melakukan banyak. Suruhlah saudaraku ini bantu aku. Tetapi dia mendapatkan jawaban yang berbeda dari Yesus. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ketika engkau mendekat dengan Tuhan, join dengan Tuhan. Bekerja sama dengan Tuhan. Aktif dengan firman-Nya. Kita berjalan di dalam firman-Nya. Kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kita juga menjadi pelaku-pelaku firman. Banyak anak-anak muda di sini. Anak-anak muda engkau yang lagi membangun hubungan. Jangan sampai engkau double minded. Ya benar. Jangan sampai engkau mendua hati. Bakalan gak jadi. Dan engkau akan resah dan gelisah. Pada semut merah. Yang berbaris di dinding. Dan kemudian diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk dan hap. Lalu ditangkap. Benar saudara. Jangan sampai mendua hati. Kan sudah alami masa muda. Itu yang seringkali membuat banyak enggak jadi itu double minded. Wah itu cowok. Aduh keren banget. Ya ampun kalau seandainya saya sama dia. Tapi aduh dompetnya tidak sekeren wajahnya. Ada yang dompetnya keren tetapi wajahnya enggak keren. Hati-hati dengan segala pertimbanganmu, berdoa sama Tuhan. Tuhan saya enggak mau bercabang hati, Tuhan yang mana Tuhan? Dan kalau Tuhan sudah berikan yang satu ini, teguhkan hatimu. Engkau harus meneguhkan hatimu. Engkau harus percaya. Karena kalau kita enggak teguhkan hati saudara.
kita bimbang, ragu, ya itu tadi. Kita nggak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Dan lama-lama itu akan membawa dampak kepada hidup kita yang akhirnya kita nggak pede. Kita nggak yakin dengan diri kita sendiri. Kita bahkan nggak yakin dengan wajah kita dan sebagainya. Makanya kadang-kadang ada orang malas lihat KTP-nya. Sudah jelek seumur hidup lagi saudara. Maaf saudara. Ya sudah itulah fotomu seumur hidup. Kecuali kalau ada rusak ya mungkin kita bisa perbaiki dengan mungkin foto yang minta foto. Tapi kalau tidak ya itulah seumur hidup. Ya benar. Kalau kita enggak stabil itu akan membawa, saya suka doanya tadi Ibu Sari, roh apa tadi itu ya, yang pernah ibadah. Roh rasa bersalah, roh. Itu memang harus kita tolak itu. Tetapi satu sisi harus pembaruan di dalam kehidupan kita. Di satu keyakinan kita percaya kepada Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan, kita join dengan Tuhan. Kita nikmati kebersamaan dekat dengan Tuhan. Saya kalau baca Mazmurnya Daud itu Mazmur berapa itu yang hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Mazmur berapa? 4. Yang ketika dekat sama Tuhan, dia tenang. Engkaulah kota bentengku, menara perlindunganku. Padahal kalau mau dibilang Daud saudara, itu musuh-musuhnya juga takut sama Daud. Belum dengan triwiranya, belum dengan pasukan-pasukannya. Semua orang takut sama Daud. Tapi Daud hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Dia menikmati ketenangan dengan kedekatan dengan Tuhan. Dan dia join loh saudara. Mazmur 62. Iya dah baca deh. Mazmur 62. Ini kalau nggak bertobat nggak pakai mungkin itu kasih Tuhan. Nggak apa-apa. Supaya saudara nggak bosan juga lihat PowerPoint toh. Mazmur 62. Ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Ayat 6 lagi. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya harapanku. Itu bisa sampai 2 kali saudara. Daud mengungkapkan ketenangan hatinya. Bahkan ada saat ketika dia sudah dekat dengan Tuhan. Dia bicara Tuhan gimana nih perangnya nih Tuhan. Saya harus berbuat apa. Dan Tuhan kasih tahu apa yang harus Daud lakukan. To join bukan hanya dekat dengan Tuhan. Tapi to join bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan apa maumu Tuhan? Apa maumu Tuhan? Kita mau bekerja sama. Dan akhirnya kita menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dalam hidup kita. Kita menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam keluarga kita. Kita menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam pelayanan kita. Kalau Tuhan sudah panggil saudara di GBI Arauna ini. Join sama Tuhan dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dengan penggembalaan yang sudah Tuhan percayakan kepada gembala dan ibu gembala saudara. Join dengan Tuhan, dengan pekerjaan Tuhan di GBI Arauna ini. Dan saudara akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang hari demi hari akan semakin besar. Di tempat kami bersyukur kepada Tuhan di GBI Bukit Herman dulu itu sepi sekali. Ibu Sari dan Pak Immanuel dulu tahu dulu itu waktu awal-awal. Itu jalanan itu, wah itu sampai orang bisa hening cipta itu di jalan saudara. Mau hening cipta enak saudara, nggak bakalan diganggu. Tapi sekarang penuh kafe, warung kopi.
Tuhan, wah kasih KPI Bukit Hermon besar-besar di situ. KPI Bukit Hermon. Orang lalu lalang, wah bisa lihatlah saudara. Bagaimana kita bekerja sama dengan Tuhan. Kita mendekat dengan Tuhan saudara. Dan kita menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mendengar apa yang Tuhan firmankan di dalam hidup ini. Menangkap apa menjadi pesan Tuhan di dalam hidup ini. Yang berjalan di dalam firman itu tadi saudara. Suatu ketika ada seorang ibu, saudara, dia tanya anaknya, "Nak, besok itu hari Kartini loh." Anaknya bingung, "Hari Kartini itu apa, Ma?" "Ya ampun, Nak, kau tidak tahu itu hari Kartini?" "Ya banyak baca buku, Nak, baca buku sejarah. Itu Kartini itu siapa?" Wah, anak-anak sekarang memang malas membaca, saudara. Tapi ini anaknya gak mau dikalah. "Mama tahu gak Tante Novi?" "Ih, siapa itu, Nak, Tante Novi?" "Mama sih. Mama jarang baca sih WA-nya Papa." Loh. Saya tidak lanjut saudara. Pesan moralnya, lebih banyak baca firman daripada WA aja saudara, kekasih Tuhan. Jangan sampai kita, waduh itu saudara. Grup 1, grup 2, satu grup dulu. Sekarang nggak tahu saudara di HP saudara berapa grup itu, kekasih Tuhan. Kita keluarga saja bisa berapa grup. Dari istrinya kita, suami kita. Ya itu. Bayangkan kalau mau dibaca satu-satu itu. Itu bisa Alkitab itu kita bisa baca itu mungkin satu buku itu. Kalau kita baca semua itu WA yang satu hari itu datang. Kalau saudara mau hitung, itu bisa satu buku. Ya paling tidak Kejadian selesai. Pesan moralnya itu saudara ya, banyak baca firman aja. Dan saudara akan banyak berjalan dalam mujizat. Yang percaya katakan amin. Ada teman hamba Tuhan, dia kena stroke saudara. Dia katakan sama saya, "Pak Ishak, saya baca sekarang Alkitab." Walaupun dia kan ngomongnya agak susah ya, kalau orang kena stroke kan. Ngomong sudah agak cadel gitu. Tapi saya baca Alkitab, saya paksakan satu hari 2 pasal. Tapi punya suara, dia keluarkan suara. Dia baca Alkitab itu besar-besar. Dan sekarang saya kaget juga saudara, karena dia ngomongnya sudah mulai agak enak, kedengaran mulai jelas. Dulu awal-awal, aduh gak ngerti dia mau ngomong apa, gak ngerti. Caranya dia itu saudara, dia baca firman, keras-keras, dia baca firman, kasih keluar walaupun cuma dia paksakan karena kan susah ngomongnya. Sekarang ngomongnya itu agak enak saudara. Belum 100%, tetapi dia ngomong saya sudah enak. Karena saya bilang, saya selalu kasih renungan dia firman. Dia bilang, "Pak saya selalu baca sampai hari ini tuh saya baca." Oke, lanjut Pak. Dia kasih kesaksian tentang itu. Terus mendekat dengan Tuhan. Join dengan Tuhan. Yang kedua, saya nggak tahu ini waktu berjalan terus dan saya juga berjalan terus saudara ya. 2 Timotius, kita buka firman Tuhan, 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Paulus mengirim surat kepada anak didiknya Timotius. Dengan semua masalah penderitaan yang dialami dalam pelayanan. Dia berkata kepada Timotius, "Aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku." Saudara, kalau saudara enggak ingin double minded. Kalau saudara ingin hidupnya tidak terbagi. Kita belajar fokus dengan Tuhan. Percaya kepada, saudara harus yakin kepada siapa saudara percaya. Waktu murid-murid mengikuti Yesus. Ketika juga mereka mengalami badai. Dan waktu itu Yesus sedang tidur, mereka berkata, "Tuhan, apakah Tuhan akan membiarkan kita binasa?" Saking memang waktu itu
gelombang laut yang begitu besar dengan angin topan yang begitu besar. Tetapi kemudian ketika Yesus bangun dia berkata, diam dan tenanglah. Sekonyong-konyong firman Tuhan katakan angin topan yang begitu deras itu berhenti dan danau itu menjadi teduh. Dan murid sempat berkata, siapakah gerangan orang ini? Semakin engkau tahu kepada siapa saudara percaya, maka saudara akan semakin yakin. Saudara imanmu akan semakin stabil. Dan saudara percaya bahwa Tuhan bukan hanya kita tahu kita percaya kepada Tuhan kita, tetapi kita juga percaya bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan akan peliharakan. Bisnis saudara, apa yang Tuhan sudah percayakan, Tuhan peliharakan. Saya dengar kesaksiannya Pak Frankie waktu Natal itu, oh Tuhan tolong. Keluargamu saudara, apapun situasi hidupmu saat ini, keluargamu mungkin ekonomi agak turun dan sebagainya. Percayakan firman ini. Tuhan akan memeliharakan apa yang Tuhan sudah percayakan. Bisnis usahamu, pelayananmu saudara. Ada saat di mana juga pelayanan kami goncang. Saya baca firman Tuhan ini. Aku yakin Tuhan dan aku percaya Tuhan akan memeliharakan apa yang Tuhan sudah percayakan. Saya juga banyak mendengar kesaksian dari hambanya Ibu Sari, Pak Immanuel. Bagaimana Tuhan mempercayakan kepada kita. Bagaimana Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita. Dan percayalah Tuhan juga akan memampukan kita. Yang penting kita yakin kepada siapa yang kita percaya. Ada seorang suami saudara, dia bawa istrinya ke kantor. Dan istrinya lihat, di kantor itu meja kantornya suaminya ada apa fotonya dia. Istrinya bangga sekali, Pak. Terima kasih Pak. Papa sudah taruh foto saya di meja itu. Suaminya berkata sama istrinya, iya Mak. Karena setiap kali saya memandang fotomu Mak, semua masalah di kantor apapun besarnya ini kantor, semuanya beres. Saya pernah saya ngomong ya. Semuanya selesai Pak. Yang penting setiap sekali saya melihat fotomu Mak. Waduh beres selesai. Wih hebatnya itu fotoku Pak ya. Iya. Karena setiap kali ada masalah di kantor ini. Saya selalu berkata kepada diriku sambil melihat fotomu. Apakah ada masalah yang lebih besar dari ini. Yang tidak bisa aku selesaikan di kantor ini. Iya. Memang itu foto istri mantap. Fotonya istri aja mantap. Apalagi Tuhan ya. Luar biasa Tuhan. Saudara tetap percaya situasi apapun yang saudara alami. Pakai filosofinya bulu ketek. Bulu ketek itu walaupun dia terhimpit. Dia tetap tegar. Dan tetap tumbuh. Sorry saudara. Makanya itu kalau ibadah sering angkat tanganlah saudara. Biar dia bisa bernafas di dalam. Memuji Tuhan. Jangan malas angkat tangan. Kasihan dia saudara. Terlalu banyak terhimpit. Tetapi percayalah. Dia tetap tegar. Maksud saya. Apapun hidupmu situasi apapun saudara. Kalau engkau tahu kepada siapa engkau percaya. Ku kan berdiri di tengah badai. Kita akan tetap berdiri di tengah badai. Dan sudah akan melihat. Hidupmu tidak akan mudah tergoncang. Hidupmu tidak akan mudah terbagi dengan yang lain. Saya percaya tidak akan ada perselingkuhan dalam rumah tangga. Amin. Hidupmu tidak akan terbagi. Bagaimanapun yang di luar itu kelihatan, ya memang rumput tetangga biasanya memang jauh lebih hijau. Kelihatannya lebih hijau. Hidupmu tidak akan terbagi. Engkau tahu kepada siapa engkau percaya. Dan hidupmu di situ. Yesus ada tengah-tengah kita. Dia siap selalu untuk menolong kita. Dia siap untuk membela hidupmu, usahamu, pelayananmu. Tuhan akan tolong. Dan hidup kita akan menjadi tenang. Kenapa? Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Kita berjalan terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Itu firman Tuhan.
Ada pujian yang baru dengan segenap hati. Mari kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan imanmu terbagi dengan sesuatu yang lain. Jangan sampai kasihmu terbagi dengan yang lain. Haleluya Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus Tuhan. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan segenap hati, mari tujukan hatimu kepada Tuhan saat ini. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, kami mau sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat. Sungguh Tuhan, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Engkau yang layak. Oh haleluya Tuhan, makasih. Terima pujian,
sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa Tuhan, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya. Terima kasih untuk lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami meninggalkan Tuhan dan pulang ke rumah kami masing-masing, hamba berdoa bahwa berkat Tuhan menyertai mereka. Anugerah Tuhan menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu. Pulanglah dan terimalah segala berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih setia Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita, menguatkan kita, menghibur kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.